Awal mulanya bikin kotakan gitulah. Iya. Kotakan box, kemudian snack box, Mm-mm. gitu-gitu sih. Kan kebetulan saya juga organisatoris. Nah, disitulah saya coba masuk gitu. Hai, selamat datang di podcast Rumpi bersama Nazma di Ruang Motivasi dan Inspirasi. Tempat kalian mendengarkan semua cerita-cerita inspirasi dari berbagai narasumber inspiratif. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang pebisnis muda, pengusaha muda, dan kita akan menyapanya langsung. Halo Andi. Halo Kak Najma. Iya. Alhamdulillah senang banget karena hari ini bisa bergabung di podcast kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah diundang Kak ya. Iya, sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini bisa ketemu Kak Najma sama keluarga yang ada di Grogot gitu. Iya, alhamdulillah. Andi Ramadhani ya nama lengkapnya, tapi biasa dipanggil Andi. Ya, kalau di kampus dan lain-lain di sekolah juga dikenalnya Andi. Andi, gitu. Dipanggilnya Andi ya. Oke. Ini tuh luar biasa sekali ya, karena saya tuh termasuk kagum sama Andi nih karena masih muda tapi sangat inspiratif karena sudah bisa menjadi pengusaha muda di bidang apa? Untuk saat ini yang saya coba konsentrasinya di bisnis kuliner, di catering seperti itu. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang ikut di catering tuh kayak dekorasi dan juga bisnis fotografi. Oh gitu. Iya, jadi dia ada paket-paketannya gitu ya. Paket-paketan. Tapi kalau boleh tahu, Andi ini sudah berapa lama menggeluti bisnis ini? Bisnis catering ya? Iya. Bisnis catering itu saya mulai di 2019. Saat itu saya juga sebagai mahasiswa, jadi maksudnya segmentasinya masih di taraf lingkungan kampus seperti itu. Jadi nggak go public yang kita ke acara-acara. Iya, masih di sekitar kampus gitu ya? Dulu tuh kita awal mulanya bikin kotakan gitulah. Iya. Kotakan box, kemudian snack box, gitu-gitu sih. Kan kebetulan saya juga organisatoris. Nah, disitulah saya coba masuk gitu. Jadi bisa membaca peluang gitu ya? Iya, betul. Ada peluang di situ. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi itu sebelum menikah atau setelah menikah? Sebelum menikah. 2019 itu masih masa-masa skripsi. Oh, di tugas akhir ya? Tugas skripsi. akhir. Jadi maksudnya ada spare waktu kosong gitu kan? Kenapa nggak mulai bisnis gitu? Iya. Memang sih awalnya nggak expect bakal seperti ini kan? Iya. Maksudnya yang penting bisa untuk ngebantu pembiayaan kuliah gitu aja sih. Awalnya. Tapi basicnya kalau untuk pendidikan? Untuk S1-nya ya? Iya. Untuk sebelum S1 apa? SMA, SMK? SMK. Oh, SMK. Jurusan? Jurusan otomasi industri. Oh. Itu kalau otomasi industri bergerak di bidang kelistrikan. Kalau sekarang sih nggak ada sudah. Kayak elektro gitu nggak sih? Iya, kurang lebih elektro robot-robotik lah gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus lulus dari situ ngambil jurusan S1 apa? Ngambilnya sebenarnya sebelumnya itu pengen di Politeknik ya. Maksudnya biar linier kan. Iya. Kemudian saat di akhir-akhir sekolah memang orang tua meninggal gitu kan. Sempat pengen nggak lanjut seperti itu. Namanya orang tua meninggal apalagi orang tua laki-laki ya. Iya. Jadi saya pengen stop di SMK aja, nggak lanjut. Tapi bilang orang tua yang perempuan lanjut aja. Iya. Nah saya lambat lah untuk daftar di Politeknik itu. Oh gitu. Berarti sempat menganggur? Enggak. Enggak sempat, cuman saat-saat krusial untuk pendaftaran di Politeknik ini, di saat itu juga ada problem yang masalah orang tua meninggal. Keluarga itu gitu. Orang tua. Oh
pada saat meninggalnya orang tua manggilnya Eta ya? Ya. Soalnya sama saya juga. Kita Bugis orang juga Bugis ya? kan kayak gitu kan. Benar. Pada saat Eta meninggal itu di usia berapa? Usia 2014 kisaran mungkin 45 tahunan Kak. Oh Eta. Terus kalau untuk Andi sendiri waktu itu umurnya? Umurnya berapa ya? Lulus sekolah. Kayaknya 16 tahunan ya. Kalau lulus kelas 3. Kayaknya lulus, 16 tahun deh. Kalau itu sudah lulus apa belum? Pas kelas 3? Pas kelas 3 itu meninggalnya ya. Pas meninggalnya itu pas sudah masa-masa mau ujian. Oh berat banget berarti ya. Apalagi kan masa-masa itu masih bisa dikatakan masih masa remaja. Iya benar. Dari anak ini kan baru aja meninggalkan masa anak-anak, terus beranjak ke remaja. Betul. Terus ditinggal sama ayah. Jadi akhirnya gimana perasaannya waktu itu? Perasaannya gimana ya? Lebih kecampur aduk sih Kak. Yang di satu sisi kita pengen masih dibantu oleh sosok ayah seperti itu kan. Iya. Dan di satu sisi kita juga harus berperan sebagai tulang punggung. Artinya kan di usia yang mungkin menginjak 16 tahun atau 17 tahun kan belum ada gambaran gimana sih jadi sosok tulang punggung gitu kan. Apalagi baru lulus sekolah kan. Gitu. Dan keinginan saya juga kan pengen lanjut tuh. Nah, artinya ada gejolak lah di masa-masa itu gitu. Jadi pada saat lulus itu kan terjadi gejolak ini antara lanjut kuliah atau bekerja. Benar. Untuk ibu gitu ya. Karena kami 2 saudara aja. Kakak saya kan perempuan gitu. Saya yang laki-laki yang bisa dikatakan harus menggantikan sosok ayah tadi. Iya betul. Akhirnya kan harus menggantikan sosok ayah yang sekarang beralih menjadi seorang kepala rumah tangga gitu ya. Sedangkan ini kan usia masih sangat belia ya, masih sangat muda gitu. Nah di usia 16 tahun 16 itu. Jadi waktu itu keputusannya sempat kerja nggak atau langsung kuliah? Gimana dengan ibu? Belum sempat kerja sih Kak, karena memang ada dorongan dari orang tua perempuan. Iya. Maksudnya kan ayah sosok almarhum ini kan juga pengen tidak seperti beliau lah. Artinya kan beliau yang notabene lulus Aliyah atau SMA kan, pengen anak-anaknya ini bisa lebih dari beliau. Iya betul. Makanya sebelum meninggal beliau itu mendorong anak-anaknya kalau bisa kuliah atau mengambil entah itu polisi kah atau tentara gitu kan. Artinya jangan stuck di SMA tadi gitu. Nah di situ keinginan almarhum ini kemudian di ACC juga sama ibu saya gitu kan. Artinya banyaknya aset beliau yang beliau tinggalkan yang almarhum ini akhirnya mau tidak mau kita yang kelola seperti itu. Jadi karena kan aset kami ini tambak Kak ya, empang gitu kan, yang notabene kerjaan laki. Jadi di awal-awal pengen masuk kuliah itu saya sama ibu yang harus turun langsung ke tambak langsung. Gitu ya. Jadi saya ngelihat perjuangan ibu saya gitu kan. Yang pada saat itu alhamdulillah masih diberi kesehatan lah ya. Kak Najma kan tahu sendiri ya gimana kerjaan tambak yang harus gimana, kita harus turun langsung gitu kan, nanggok ikan, nanggok udang kan itu kan butuh effort yang yang besar lah. Tapi dengan kegigihan beliau, dengan semangat beliau pengen biar anaknya ini bisa daftar kuliah seperti itu. Iya, gitu. Karena waktu itu berarti kan adik masih sangat ini ya, masih kelas berapa waktu itu? Masih kakak ya? Kakak itu sudah lulus. Tapi sudah kuliah lulus. juga? Kuliah tapi kan maksudnya kuliahnya yang di sekitaran sini aja Kak, yang dekat-dekat supaya nggak ninggalin ibu ya. Betul, dan juga nggak butuh biaya besar saat itu gitu kan. Saya ini yang butuh biaya kan karena harus keluar
pasar Iya. gitu kan, untuk akomodasi, untuk biaya hidup dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu Andi sama Ibu turun ke tambak itu pakai kapal. Enggak sih, kita kan ininya di Muara Pasir aja. Sudah bisa akses motor kah? Bisa, cuman itu? masih lumayan lah. Jadi gimana effort kalau kesana. kalau misalnya ke tambak itu gimana? Pakai apa? Kita maksudnya kalau untuk di Muara Pasir kan kita nggak harus nyebrang sungai, Kak. Jadi Oh gitu. tambaknya almarhum itu sebelumnya Desa Muara Pasir. Nah, jadinya kita masih bisa menjangkau area tambak itu dengan motor gitu. Iya. Gitu sih. Cuman jalannya itu yang Kak Najma tahu lah. Iya. Di daerah sana. Berarti berdua gitu ya naik motor sama Berdua. Ibu. Padahal waktu itu masih ini ya belum. Tapi sebelumnya ada ndak ikut-ikut sama ayah waktu beliau masih hidup ikut ke tambak gitu belajar. Kalau tambak itu kan macam-macam ya. Bener. Ada pasang apa namanya itu bagan gitu ya, betul. untuk nangkap udang kayak gitu. Jadi setelah sepeninggalnya almarhum kemudian berdua sama Ibu ini ngeblank nggak? Ini tambak mau diapain gimana? Iya. Syukurnya sih alhamdulillah Ibu ini bukan yang buta ya untuk apa namanya dari segi tambak itu. Iya. Beliau kan sering juga sama almarhum turun bareng. Jadi dari beliau lah sosok Ibu ini yang mengerti bagaimana caranya bertambak gitu. Jadi saya ini lebih kepada ngebantu beliau buat ngangkat-ngangkat atau ada aktivitas yang berat kan. Jadi Iya. saya yang ini. Karena saya jujur aja jarang banget ke tambak karena kan saya juga Sekolah kan. sekolah. Jadi fokusnya lebih ke sekolah waktu itu gitu. Iya. Gitu sih. Oh berarti mungkin Ibu yang memanage ya. Iya, beliau. Nah jadi nanti Andi yang melaksanakan Iya, kayak saya gitu. cuma melaksanakan. Berapa lama itu berlangsung? Berapa lama ya? Mungkin hampir setahunan, Kak. Oh, sambil menunggu ini ya, Menunggu kelulusan juga pendaftaran kuliah. pendaftaran kuliah betul. Oh gitu. Jadi enggak sempat kayak nyari pekerjaan lain karena ini banyak aset yang ditinggal, jadi lebih ke mengelola aset yang ditinggal sama almarhum. Kemudian sambil menunggu pendaftaran. Nah, pada saat mendaftar kuliah kan pilih jurusan nih. Tadi mau ngambil politeknik gitu ya. Politeknik yang linear kan, Iya. elektro lah. Iya. Nah, itu ceritanya gimana? Sekarang ngambil jurusan apa sih? Pada saat itu? Pada saat itu saya ngambil ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, kenapa? Nggak nyambung ya? Iya, kenapa nggak di ini? Yang pertama kan karena kondisinya terlambat ya tadi Kak di Polnes ya, Politeknik itu. Iya. Akhirnya kalau nunggu nganggur setahun kan kelamaan tuh Kak ya. Iya, betul. Jadi pengennya Ibu kuliah aja lah, maksudnya pilih yang sekiranya bisa masuk. Jadi nggak ada paksaan kita harus di jurusan apa gitu kan. Kemarin malah waktu itu orang tua pengennya saya di Akademi Keperawatan gitu ya. Oh iya. Terus lah. Kenapa nggak masuk sana? Nah kebetulan waktu itu kalau nggak salah lumayan pendaftarannya Kak. Mahal ya. Karena swasta. Jadi nggak jadi. Nggak jadi, akhirnya saya ikut teman yang juga waktu itu seleting lah ya. Iya. Akhirnya kami mendaftar di Unmul Samarinda gitu. Dan alhamdulillah keterima di sana. Keterima di Unmul. Cuman waktu itu bukan pilihan pertama Kak Ilkom ini. Pilihan pertamanya saya agribisnis, yang saya mindsetnya saya kira itu jadi wirausahawan. Iya. Agribisnis itu di Fakultas Pertanian. Oh iya. Iya kan, agrobisnis. Iya, kedengarannya kan bisnis gitu ya. Bisnis. Saya kiranya di jurusan itu bergerak di bidang usaha dan lain-lain gitulah. Iya. Namanya kita baru lulus kan. Iya bingung. Kan cuman ngelihat judul-judul semua kan, jurusan ini. Jadi itu pilihan pertama, seleksi bersama. Kemudian yang lainnya pun ya mirip-mirip di usaha yang di jurusan yang ada kaitannya dengan usaha. Oh berarti dari
pada saat pendaftaran kuliah itu sudah ada minat ya untuk usaha-usaha gitu. Iya, kurang lebihnya sih seperti itu Kak. Cuma Gitu. kenapa pada akhirnya di jurusan komunikasi itu? Lanjut ceritanya itu kan seleksi bersama tuh Kak, Iya. seleksi senasional, dan itu saya nggak ada yang lulus di situ. Oh gitu ya. Akhirnya saya ikut lagi tes mandiri, nah keterima di ilmu komunikasi. Oh. Gitu. Saya kiranya sih komunikasi yang apa ya, lebih kepada komputer dan lain-lain gitu Iya. kan. Iya. Jadi mindsetnya sih itu kemarin, tapi ternyata lebih kepada komunikasi public speaking, Iya. kemudian jurnalistik gitu. Oh, itu keren juga ternyata ya. Cuman enggak ke usaha-usaha gitu. Benar. Tapi waktu kuliah sempat ini enggak shock, oh kok aku sempat merasa bahwa saya ini salah jurusan ini, atau menikmati aja? Nikmati aja sih Kak, karena memang saya mindsetnya kalaupun bukan nanti kerjanya nggak di komunikasi ya, jurnalistik atau humas, setidaknya saya punya bekal untuk di dunia kerja lain dari komunikasi tadi gitu. Betul. Sih mindset saya. Nah terus gimana ceritanya kok bisa berpikir kayaknya harus bikin usaha nih dan terus kenapa ini memilih usaha catering? Catering ya. Nah jujur ya Kak ya, saya pribadi kan kalau di kampus itu ada semacam UKM kewirausahaan ya. Iya. Atau yang bergerak di bidang yang hobi atau minat untuk usaha. Nah saya tuh nggak tertarik di UKM itu atau di organisasi itu gitu. Iya, okay. Karena memang gimana ya, kalau untuk usaha ini kan mindset saya Kak ya, itu nggak harus dibanyakin teorinya gitu. Betul sekali. Iya kan? Sedangkan kalau di di UKM atau organisasi itu kita lebih banyak dapat teori, kata teman-teman saya yang masuk ya. Iya. Gitu. Jadi saya nggak tertarik gitu. Kemudian lambat laun di dunia perkuliahan Kak ya. Iya. Namanya orang tua sudah nggak ada ya, apalagi bapak. Memang kondisi ekonomi inilah yang mengebuat saya pribadi dan juga mungkin banyak mahasiswa lain yang mengharuskan untuk bekerja dan juga sambil kuliah seperti itu. Nah akhirnya di perjalanan kuliah itu saya coba-coba untuk ikut-ikut usaha ikut-ikut orang di usahanya mereka gitu kan. Oh awalnya ikut-ikut gitu. Ikut-ikut Kak. Iya. Jadi saya ikut saudara saya juga yang ada di Samarinda waktu itu kan, ikut untuk coba deh kita di catering, karena di catering ini kan butuh sumber daya manusia yang banyak nih. Iya betul. Gitu kan, dan juga banyak segmentasinya itu yang dicari mahasiswa. Nah akhirnya saya ikut sama saudara saya yang di Samarinda, ikut-ikutlah di catering itu. Cuman ya sebagai helper aja. Iya. Gitu, bukan yang bagian utama, bukan itu ya. Ya yang ngitung-ngitung pemasukan dan lain-lain. Kita cuman yang ikut bantu gitu ya. Yang penting setelah bantu nanti kan dapat fee, dapat uang gitu. Iya betul. Gitu aja sih Kak. Awal mulanya begitu gitu. Nah terus lama-lama ini kan sambil kuliah. Ya, terus sambil skripsi juga. Ya mungkin karena ini nggak terlalu berat ya, karena mungkin kayak helper aja. Jadi nggak terlalu terbebani lah skripsi ini. Kalau dibilang terbebani lumayan Kak ya. Karena ketika kita sudah bekerja dan juga harus menyelesaikan tugas akhir yang notabene itu sebagai kewajiban untuk lulus. Betul. Kak ya. Syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Benar. Jadi mau tidak mau pekerjaan ini ngerusak waktu dan juga pikiran kita gitu. Iya, Kak. Apalagi kan kalau kita sudah capek, siapa sih yang bisa ngerjain skripsi kan? Kan Najma kan tahu ya waktu S1 gitu. Iya, apalagi kan, tapi di sisi lain kan pada saat kita skripsi kan juga butuh pengeluaran yang banyak tuh. Ya benar. Nah itulah mungkin yang membuat ini ya, menuntut Andi harus juga sambil bekerja. Benar. Karena kan
UKT juga lumayan lah Kak ya. Iya. SPP di kuliah juga lumayan. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja juga sambil juga menyelesaikan skripsi. Tapi jujur saya cukup hampir DO 6 Oh, tahun gitu lebih. ya? Benar. 6 tahun lebih. Ya karena kerja tadi itu sih Kak. Oh, Nah, jadi bukan karena organisasi ya? saya organisasi sudah lepas itu ketika selesai KKN Kak. Kan Iya. ada KKN dulu ya sebelum skripsi ya. Iya. Nah saya sudah pengennya setelah selesai KKN fokus skripsi gitu kan. Iya. Nggak ada lagi organisasi-organisasian. Tapi kan saat mau ngerjain skripsi harus butuh dana kan Kak. Iya, betul. Akomodasi dan lain-lain, cetak skripsi. Jadi ya saya mau tidak mau harus bekerja di situ gitu. Nah, tapi sebelum di DO itu berusaha semaksimal mungkin ya. Saya nggak DO loh. Iya, enggak, iya. Iya. Enggak DO maksudnya sebelum DO, Iya, sebelum DO. Sebelum oke. DO semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Iya betul. Jadi proses pengerjaannya skripsi itu berapa lama akhirnya? Lama banget sih Kak. Enggak banget yang gimana ya. Iya. Proses Dari maksudnya mungkin nggak sampai 1 semester, lebih dari 1 semester ya? lebih banget. Karena saya kan selesai perkuliahan ini kan 4 tahun Kak ya. Iya. Selesai KKN. Nah sisanya itu saya kerjakan buat skripsi. 2 tahunan lebih lah. Nah terus kan kalau misalnya target kuliah kita ini kalau S1 4 tahun ya? S1 7 tahun. Kalau di saya. Kalau Enggak, yang maksudnya standarnya biasanya. standarnya normalnya 4 tahun. Normalnya. Terus masalahnya kalau lebih dari 4 tahun ini kan kita sudah nggak kuliah teori lagi kan, tapi UKT ini jalan terus. Nah disitulah juga mungkin bebannya ya. Iya kayak benar. Padahal harusnya termotivasi dong untuk segera menyelesaikan skripsi karena kalau enggak ini bayar terus ya. Bayar terus Kak. Ini benar. Nyumbang terus ke Unmul ini. Iya jadi donatur kita. Iya betul. Iya. Akhirnya selesai. Dan sebelum saya selesai itu saya kan ini Kak masih ikut-ikut tuh. Ikut-ikut catering ya, maksudnya ikut catering. Masih tetap lanjut. Dan saya punya mindset kalau kita ikut-ikut terus kan kita lebih banyak di tenaga Kak ya. Iya, Cobalah. betul. Saya kan juga ketika waktu itu masih ikut-ikut orang, saya sambil gimana sih mempelajari lah ininya. Iya, betul, udah bisnis. Ngambil ilmunya ya. Ngambil ilmunya. Gimana sih kita delivery ke calon customer. Iya. Hitung-hitungannya kan catering yang lumayan ini Kak. Yang kalau kita salah hitung sedikit itu bisa rugi di kita. Kan banyak tuh betul, kayak bahan pokoknya jangan sampai salah hitung. Kita harus juga update pasar gitu kan. Iya. Apakah harga ini naik atau turun. Iya, gitu. apalagi kan harga sembako ini kan fluktuatif naik turun. Iya betul, Kak. naik turun. Nah terus pada saat Andi memutuskan untuk membuat catering sendiri nih, artinya sudah menjadi pemilik lah, bosnya di situ. Jadi ngajak teman-teman untuk gabung. Terus yang masak-masak itu siapa? Kalau untuk kotakan saya awal mulanya itu 3 orang aja Kak. Saya, sahabat saya yang satu kelas juga, sama salah satu ibu-ibu yang ada di dekat kos saya. Nah gitu, itu yang saya kenal. Yang bertugas untuk masak ya. Beliau lah yang komandoin gitu. Kan kita nggak ada basic Kak. Iya kan? Iya. Apalagi anak kos kan biasanya beli-beli aja. Iya betul. Nah saya coba cari orang yang memang expert di bidang kuliner. Kebetulan juga dekat dari kos kami kan. Nah itulah yang coba saya tarik gitu. Diajak kerjasama. Nah awalnya kerjasama betul. Karena kalau awal-awal kan pasti ini ya maksudnya masih perjuangan dan modal ini masih dipakai-pakai gitu. Jadi belum bisa sistem penggajian gitu. Belum. Atau sistem bagi hasil? Waktu itu bagi hasil kita Kak. Kan kalau untuk kotakan ini kan bayarnya di depan ya. DP-nya kemudian pelunasannya di H-3 sebelum acara mereka lah ya. Iya. Jadi otomatis itulah yang kita pakai untuk membeli bahan-bahan. Kemudian itu yang bisa untuk kita pakai
untuk ngebagi hasil tadi gitu. Oh, Jadi akhirnya jadi belum kita gaji tuh, iya. masih kerja sama Kak. Akhirnya berangkat dari situ, kemudian terus digeluti ya, Iya, secara kurang lebih. konsisten. Dan Iya. akhirnya saya lihat sekarang udah jangkauannya luas ya. Iya, alhamdulillah ada aja Kak. Iya, Sampai ke di- IKN juga saya lihat acara-acara. Sampai sejauh ini acara apa yang paling besar? paling besar ya. Lebih kepada kita bisa masuk ini sih Kak, area yang saat ini dibangga-banggakan Kaltim gitu kan. Itu sih IKN, betul. iya betul. Apalagi kan itu mungkin acara-acara pemerintahan gitu ya. Betul Kak. Iya. Dan sedikit cerita di IKN itu kan masih masih belum yang apa yang kita bayangkan kan, Iya. semewah dan sebagaimana. Jadi Selayaknya ibu kota negara. selayaknya ibu kota negara. Iya. Dan juga saya pikirnya kalaupun masuk situ kan belum tentu juga nanti catering kita bisa eksis di IKN kan, Iya, karena betul. belum tentu IKN itu Mengenal kita. mengenal kita kan. Pemikirannya Andi waktu itu. Waktu itu ya kan kita paling masih hutan gitu Iya. kan. Dan saya juga kaget sih Kak, jujur aja, karena yang pertama kali menghubungi kan ini dari salah satu BUMN Kak ya. Wah, yang iya. maksudnya yang mengambil tender di IKN. Iya. Nah, pertama kali dihubungi dan itu pun mendadak Kak untuk pemesanannya. Jadi hubungin malam jam 10, besoknya jam 11 kita harus sudah siap. Kan. Sedangkan saya belum tahu areanya di mana, akses ke sana jam berapa kan. Nah, itu sih. Terus Andi enggak nanya pada saat pelaksanaan di lapangan, tahu info cateringnya Andi ini dari mana? Lebih ke setelahnya sih Kak. Setelah acara kan. Setelah acara ya. Karena waktu itu kan mepet banget ya. Iya. Dan saya pun kira itu semacam penipuan gitu kan. Iya. Karena ini IKN ini kan. Betul nggak sih ada yang pesan di IKN kan? Takutnya dia nipu, kita sudah ke sana tapi nggak ada wujudnya kan. Gitu. Dan kita beranikan diri aja kan, kita ambil dan alhamdulillah memberanikan diri sih Kak, lebih kepada yaitu memberanikan diri untuk ke IKN gitu. Betul. Dan mungkin belum tentu catering yang sudah ada sejak lama Kak ya, itu sudah masuk duluan ke IKN gitu. Iya betul. Dan terutama kepercayaan cateringnya Andi ini kan maksudnya lebih kepada kepercayaan. Nah itu kan tadi dadakan ya, jam 10. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Artinya bisa diandalkan lah gitu ya. Alhamdulillahnya sih gitu Kak, bisa SKS lah kita kan. Maksudnya bisa kita kebut semalam lah, walaupun H-1 Kak ya. Jadi lembur gitu ya. Iya, kan kita waktu itu memang dalam kondisi pengen istirahat Kak ya. Kan sebelumnya ada catering juga. Dan dihubunginnya kan jam 10 Kak, jam 10 malam. Siapa yang ini? Enggak gelabakan gitu ya. Untungnya waktu itu masih ada toko atau warung yang buka kan. Kita masih bisa untuk belanja, untuk mempersiapkan besoknya seperti itu. Dan segercep itu ya. Segercep itu Kak. Mungkin itu sih yang disukai oleh mereka kan. Karena mereka jujur Kak, yang di IKN ini mereka itu nggak senang ya, maksudnya sering ngordernya dadakan. Wah benar. Karena mungkin agendanya mungkin ini nunggu jadwal kan di sana orang-orang penting kan. Iya betul. Yang jadwalnya nggak bisa dipastikan jauh-jauh hari. Benar. Diinfokan jauh-jauh hari, tapi memutuskannya itu pas deket-deket. Nah ya. Karena kan jadwalnya orang-orang penting itu ya gitulah. Iya. Jadi tiba-tiba ini. Jadi yang mereka kerjakan pun itu yang tim-tim di lapangan pun juga minta maaf ke kami kan, Kak maaf ya kita ordernya dadakan karena memang kebetulan yang dari atasan-atasan ini baru datang ke sini kan. Iya. Nggak enak kalau nggak kita suguhkan makanan yang ini, yang spesial. Iya. Maksudnya yang lebih profesional kan Kak. Iya betul. Karena di sana juga jujur belum waktu itu Kak ya, belum ada catering yang melayani
prasmanan dan lain-lain. Iya. Gitu. Akhirnya kan bisa jadi kepercayaan di area IKN kan. Ya alhamdulillah sih Kak. Sudah berapa kali masuk ke IKN? Ke IKN mungkin ada berapa belas kali mungkin Kak ya. Saya juga nggak ngitung ya. Melayani itu. Masya Allah, berarti sudah sering dong ya. Iya, mungkin setiap bulan saya pasti ke IKN Kak. Iya, berarti sudah langganan IKN ini. Iya. Karena memang proyek-proyek yang di sana kan satu sama lain kan berkaitan Kak ya. Iya. Misalnya tender yang di bandara, di tol, kemudian di pembuangan limbah itu kan satu BUMN lah. Iya. Nah jadi mereka saling koordinasi nih. Oh kemarin masan di mana gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya infonya. Jadi akhirnya udah meluas dan sudah dikenal di IKN. Terus sekarang cateringnya sudah berapa karyawan? Karyawan tetap kami sih kalau nggak salah ada 5 Kak ya. Iya, maksudnya yang memang tetap. Yang memang dia fokusnya 24 jam ngebantu kami lah. Iya. Tapi kalau untuk freelance kan kita lebih banyak freelance-nya Kak. Iya ya. Betul. Kayak tukang masak, kemudian yang hadir ke acara. Pramusaji. Pramusaji. Mungkin sudah ada 30-an Kak. Masya Allah. 30-an. Gitu jadi memang udah meluas ya, apalagi kalau di Samarinda udahlah. Samarinda Balikpapan, karena saya sering juga lihat story-nya. Oh Masya Allah, luar biasa. Padahal kan usaha catering itu maksudnya di usia yang masih muda ya, 27 sekarang. 27. Alhamdulillah sudah sebesar itu. Meskipun dari awalnya cuma dari ngikut dari orang lain. Akhirnya ngambil ilmu dengan modal seadanya, akhirnya bisa berkembang dan lama-lama bisa besar gitu. Alhamdulillah. Dan kita pun Kak jujur untuk proses hingga sampai saat ini Kak ya, saya juga nggak bisa ngatakan catering kami sudah besar dan atau maksudnya berproses mudah-mudahan lah, amin. Amin. Kita itu awal mulanya nggak pakai modal sama sekali. Gitu. Jadi awal mulanya ini juga pre-order gitu ya, atau bayar yang tadi itu bayar separuh kayak gitu ya? Enggak sih Kak, lebih kepada awal mulanya kan kalau pre-order kan harus ada alatnya, harus ada kemudian tempatnya untuk masak. Nah itu nggak bisa kita pakai dari DP mereka kan Kak. Iya sih. Nah itu sih yang saya kumpulkan ketika bikin catering itu memang dari keuangan kami Kak. Kami kan waktu itu yang kita sudah ke acara-acara Kak ya. Iya. Bukan yang tadi di kampus ya. Nah memulai di acara-acara ini itu setelah saya menikah. Oh iya, setelah selesai lulus kuliah, kemudian langsung nikah. Iya langsung nikah, kemudian lanjut. Nggak lanjut sih Kak. Saya sempat nggak usah lah dilanjut cateringan kan. Iya. Kerja aja kan yang selinier sama kuliah saya gitu. Iya. Jadi karyawan lah, jadi pegawai gitu aja lah. Iya, orang kantoran gitu ya. Gitu sih awal saya berpikir. Sempat kerja beberapa bulan, akhirnya kok nggak nutup ya, maksudnya untuk biaya hidup kan. Iya. Nah akhirnya kata istri waktu itu, kenapa kalau kita lanjutkan catering gitu kan. Iya. Karena kan kita tahu lah maksudnya berapa omsetnya, berapa profitnya kan. Kalau bisnis ini kan bisa dikatakan lebih menjanjikan. Iya menjanjikan sih Kak. Iya. Dan juga saya memang bukan di dunia catering sih, memang pengennya bisnis Kak ya, jujur aja. Karena memang saya nggak ada basic pertama kan. Kemudian istri juga kan nggak ada yang basic yang pintar masak, koki dan lain-lain gitu sih Kak. Karena saya lihat peluang aja, makanya cobalah buka catering gitu kan. Dan modal seadanya Kak. Kita pakai modal keuangan yang ya di bawah 5 juta lah Kak. Kita beli alat sedikit-sedikit. Dan dari situ kita mungkin kurang lebih 5-6 bulan itu nggak dapatin profit sama sekali. Kita putar perjuangannya terus. Iya, kita putar terus untuk beli alat dan lain-lain. Dan juga memang alatnya di catering ini lumayan sih Kak, ratusan.
kalau Mahal dihitung-hitung, ya. Iya. benar. Dan alhamdulillah sekarang saya lihat sudah lengkap ya segala Iya, apa ini namanya alat-alat untuk menyajikannya itu ya. Penyajiannya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya berarti ini ya, untuk memulai sebuah bisnis atau usaha itu nggak mesti harus ada basic, ada ilmu, karena kita bisa otodidak. Benar. Itu sih, Kak. Mungkin Andi punya motivasi untuk anak-anak muda yang lain yang mungkin bingung untuk memulai usaha atau bingung kerja gimana, nggak ada modal dengan segala alasannya yang no tidak. Iya. Buat apa namanya generasi muda lah Kak ya, mungkin yang pengen banget kan sebenarnya bisnis ini apa namanya bukan kewajiban ya, keharusan ya Kak ya. Mungkin Kak Najma nih yang misalnya sebagai pegawai pengen juga punya usaha. Betul gitu kan. sekali. Karena itu kayak sebagai keharusan nih, kita harus punya usaha untuk menunjang kehidupan kita. Karena memang di bisnis ini yang bisa ngebantu kita kan. Betul. Dari hasilnya dan lain-lain. Makanya buat generasi muda ya Kak ya. Iya. Contohnya nggak usah gengsi yang pertama. Karena kalau kita gengsi ngikutin tren dan lain sebagainya, kita akan nggak bakal bisa untuk memulai sebuah bisnis itu. Entah itu karena malu atau nggak diterima sama keluarga kan, dijelek-jelekin apa dan lain sebagainya. Kita harus optimis saja. Kalaupun kalau kita gagal, yang penting kita punya pengalaman dari bisnis sebelumnya gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian apa namanya, nggak usah ikutin passion. Kalau menurut saya sih kayak iya betul. Nggak usah ikutin passion, kan ada yang passionnya hobinya main futsal misalnya kan, pengen bangun lapangan futsal kan, dananya pasti banyak kan. Iya betul. Gitu, kenapa nggak coba bisnis yang lebih dibutuhkan di situ? Misalnya kan di pasar ini apa nih kebutuhannya? Misalnya bisnis pupuk sawit kan, karena memang di Kabupaten Pasir kan banyak sawit ataupun bisnis walet dan lain-lain kan. Lihat itunya, jangan lihat passion kita. Saya kan passionnya jujur aja Kak, saya ini musik, fotografi dan lain-lain. Tapi kan nggak nyambung tuh kalau masuk ke dunia masak kan. Iya betul. Nah tapi saya lihat peluang, oh ternyata catering di Samarinda Kak ya, saya kan mulainya di Samarinda. Ternyata catering di Samarinda itu jumlah produsennya lebih sedikit dibanding jumlah konsumen. Makanya peluangnya besar sekali. Besar banget Kak untuk saat ini Kak ya. Iya. Karena di Samarinda pada khususnya Kak ya, di sana catering itu bisa melayani 3-4 acara dalam sehari. Artinya kan masih butuh apa namanya, produsen lain nih yang mau ngebantu. Karena jujur Kak, kalau di catering 3-4 acara itu pasti kewalahan. Benar, karena tenaganya kemudian sumber daya manusianya kan, apalagi manajemennya. Artinya kan jumlah produsen di dunia catering, di dunia kuliner itu masih kurang dibandingkan dengan jumlah konsumennya yang banyak. Iya. Gitu. Pun juga di daerah lain sih Kak ya, kayak di Pasir, di Balikpapan itu masih butuh banget apa namanya, usaha-usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Gitu kan. Cuma di Pasir, di Balikpapan itu butuhnya apa, jadi bukan dari passion itu gitu. Betul. Itu sih, sama nggak harus nunggu punya dana dulu gitu kan. Betul. Itu sih. Karena banyak orang yang nggak punya modal. Nah itu yang paling kendala utama yang biasanya bagi orang-orang yang bermindset udahlah nggak punya modal kayak gitu. Jadi intinya jangan gengsi. Kedua, nggak harus ngikutin passion atau basic gitu ya. Terus nggak harus menunggu sampai ada modal. Kita bisa banyak lah kalau untuk modal Kak ya. Dan saya sih nggak nganjurkan untuk pakai uang bank. Ya karena ngapain sih kita usaha mencari rejeki, kita kasih makan anak istri dan lain-lain dari uang yang mohon maaf riba Kak ya. Itu kan uang bank kan riba ya. Karena kita harus berhutang kemudian untuk bangun bisnis.
ada bunganya. Bunganya itu. Apalagi kita seorang muslim kan itu sangat dilarang. Iya. Kalau saya sih menganjurkan buat teman-teman nih Kak ya, yang nonton channelnya Kak Najma ya. Iya. Kalaupun teman-teman mau mulai bisnis, kalau bisa jangan dari uang bank. Kan banyak cara tuh Kak. Bisa dari keluarga kalau memang ada yang berkecukupan kan, atau mulai pelan-pelan Kak. Nah yang saya kerjakan yang kayak Andi. Pelan-pelan aja. Yang penting kan di bisnis itu kita bisa eksis, kemudian bisa tekun gitu Kak. Iya betul. Luar biasa sekali. Masya Allah, makasih banyak karena sudah sharing-sharing. Sangat menginspirasi ceritanya dan sekali lagi makasih karena sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Samarinda nih. Dari Samarinda. Semoga sehat selalu dan berkah usahanya juga. Amin, Kak. Bang Andi Catering ya. Iya Bang Andi Catering. Alhamdulillah semoga semakin besar. Amin. Oke. Terima kasih karena sudah menonton. See you and bye-bye.